Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita pada kesempatan yang mulia ini di rumah Allah Jalla wa'ala yang agung ini dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dan di atas undang-undang dasar kita radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang seharusnya kita mensyukurinya. Kita memohon kepadanya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh wajib, sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi dan saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan semoga Allah Jalla wa'ala juga memasukkan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan sesama mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saling bahu-membahu di atas nilai-nilai takwa kepada Allah. Mereka yang saling menuntun antara satu sama yang lain untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas sebagiannya pada bulan yang lalu. Dan Masya Allah, sungguh benar apa yang Nabi beritakan di dalam sebuah hadis yang sahih, di mana perputaran waktu di akhir zaman begitu cepat. Rasanya baru seminggu kita tidak jumpa, rupanya sudah sebulan. Masya Allah, rasanya kajian di masjid ini baru minggu yang lalu, padahal sudah 1 bulan. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis pertama dari hadis-hadis fitan dalam Kitabul Fitan, beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang beliau hasankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa' wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'fah. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi kecuali perputaran masa semakin dekat, di mana waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan, waktu 1 bulan seperti 1 pekan, waktu 1 pekan bagaikan 1 hari,
Dan waktu satu hari perputarannya kasa'ah, waktu qasir, seperti 1 jam, waktu yang sangat pendek. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'fah, dan waktu 1 jam, waktu yang pendek, habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Itulah waktu. Tak terasa sudah maghrib, tak terasa sudah isya, sudah subuh, sudah zuhur lagi, sore lagi, malam lagi, tidur lagi. Tak terasa tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Terkejut kita, baru terkejut. Pertanyaan yang seperti itu akan mengagetkan. Jangankan mendapatkan pertanyaan yang seperti itu di alam barzah, di dalam masjid At-Tawwab saja bisa terkejut mendapatkan pertanyaan yang seperti itu. Apalagi jika pertanyaan tersebut diutarakan kepada kita dan kita sedang terbaring di alam barzakh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih di pembahasan al-futur. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan definisi futur secara etimologi dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa akibat dan efek buruk dari futur dengan menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, dan ucapan sebagian ulama salaf. Berikut ini kita akan membahas sebab-sebab futur dan tips mengatasinya. Sebab-sebab futur sangatlah banyak. Di antaranya adalah al-wahnu. Di antaranya adalah al-wahnu. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, yushiku an tada'al umamu alaikum kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Qalu amin qillatina yawma idhin ya Rasulullah, atau amin qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah. Qala la, bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa yuqdhafu fi qulubihim al-wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akan datang suatu masa di mana umat Islam benar-benar dibantai oleh orang-orang kafir dari berbagai sisinya. Sebagaimana suatu makanan yang telah dihidang disantap oleh orang-orang yang memakannya. Demikianlah kondisi umat Islam di akhir zaman. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebabnya karena kaum muslimin saat itu minoritas? Maka Nabi menjawab, bukan. Kalian justru mayoritas. Kalian banyak di saat itu. Tetapi jumlah kalian yang banyak kaghutha'i sayl, seperti buih di laut. Wa yuqdhafu fi qulubihimul wahn, dan mayoritas kalian saat itu menderita penyakit wahan di dalam hatinya. Mendengar demikian, para sahabat pun bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah wahan itu wahai Rasulullah? Yang karena sebabnya umat Islam hilang kewibawaannya di mata orang-orang kafir sehingga mudah dihina, direndah dan dibantai. Walaupun jumlah mereka mayoritas. Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci kematian. Ini yang namanya al-wahn. Ini diantara sebab besar seorang hamba futur dalam beragama, futur dalam beribadah, futur dalam mempersiapkan bekalnya untuk hari akhirat. Al-wahnu, kecondongan, kecintaan terhadap dunia dan benci kematian. Bahkan sebagian orang karena kebencian yang luar biasa terhadap kematian, jangankan mau cepat mati,
Ada ceramah yang membahas tentang kematian aja dia tersinggung dan marah-marah. Terlalu tegang kajiannya. Kita kajian mau refreshing, biar fresh gitu, biar segar pulang kajian. Ini pulang kajian jadi takut bawaan kita. Pembahasannya neraka, surga, azab, alam barzah, nikmat alam barzah, jadi ngeri hidup ini katanya. Ada nggak orang yang seperti itu? Jangankan orang awam, orang-orang yang dinisbatkan ke ulama saya ada yang seperti itu. Yaitu duat ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Justru mereka yang menganggap dakwah yang membahas tentang surga, neraka, tentang kematian dianggap sebagai dakwah yang terlalu keras, membuat jamaah jadi takut ke masjid katanya. Ini dai kondang yang berbicara seperti ini. Padahal sekian ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran membahas tentang akhirat, membahas tentang kematian. Nabi di depan para sahabatnya yang sangat bertakwa kepada Allah, yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang paling jauh dari dunia, tetap diingatkan tentang kematian oleh Nabi SAW. Tetap Nabi katakan kepada mereka, aksiru zikra hadimil lazzat, ya'ni maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian yang memutuskan kalian dari seluruh kelezatan. Para sahabat saja masih diperintahkan oleh Nabi untuk sering-sering mengingat kematian. Padahal kalau kita buka sirah mereka, luar biasa ibadah mereka. Mungkin kita akan berkata mereka tuh nggak perlu lagi diingatkan tentang kematian. Kalau kita melihat biografi para sahabat Nabi, mungkin kita akan berkata nggak perlu lagi mereka dibahas tentang surga neraka untuk mereka. Melihat mereka saja kita ingat surga dan neraka. Salatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, jihadnya, zakatnya, dan berbagai ketakwaan yang lainnya. Tetapi Nabi masih mengatakan kepada mereka, aksiru zikra hadimil lazzat, ya'ni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, pemutus seluruh kelezatan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali masih diperintahkan demikian. Tidak ada dai ustadz di masa itu yang berkata kepada Nabi, tegang banget ceramahnya Nabi, dikit-dikit mati, dikit-dikit neraka, jadi ngeri hidup nih Nabi. Kita maunya yang gokil, kita maunya kocak dong sesekali Nabi ceramahnya, dengan masalah neraka melulu. Jadi kurang terhibur kita hadir di kajian. Nah, karena sejatinya orang mau ngaji itu bukan untuk hiburan, jemaah. Bukan untuk tertawa dan tertiwi, tapi untuk mencari ilmu. Kalau untuk terhibur dan tertawa dan tertiwi, nonton aja acara stand up. Ngapain harus ke masjid? Ini udah di pasar ketawa ketiwi, di depan TV ketawa ketiwi, di kantor ketawa ketiwi, ya. Ke masjid maunya juga ketawa ketiwi. Seperti sikap seorang muslim dalam beragama. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berarti kita harus sering-sering, emang agama ini serius. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Seriuslah kalian di jalan Allah Jalla wa Ala, dan keseriusan yang benar-benar, yang sesungguhnya. Karena masalahnya ujung dari perjalanan kita di dunia ini kalau bukan surga adalah neraka. Di alam barzah kalau bukan dengan azab kehidupan kita, maka dengan nikmat. Bagaimana mungkin kita menjadikan kehidupan yang singkat dan sementara ini ajang untuk ketawa dan ketiwi sebagai hiburan belaka? Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahmani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-wahnu adalah sebab besar kefuturan seorang hamba. Tidaklah seorang menderita penyakit wahn kecuali dia akan futur dalam beragama. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci kematian. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala jangan sampai kita menjadi orang yang benci mati dan tidak ingin mati dan tidak ingin bertemu dengan Allah.
Karena di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sahih, Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa'ah kariha liqa'ah. Barang siapa yang cinta akan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Lihat balasan dari Allah, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Akan tetapi sebaliknya, Nabi mengatakan, wa man kariha liqa'ah kariha liqa'ah. Barang siapa yang benci akan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Apabila seluruh manusia di Tangerang ini tidak ada yang mau jumpa dengan kita, itu sudah sebuah kerugian buat kita, jemaah. Lalu bagaimana apabila Rabbul Alamin tidak mau berjumpa dengan kita? Kira-kira bakal jadi apa kita, jemaah? Sang pencipta, pemilik surga, pencipta neraka, pencipta alam barzah tidak ingin berjumpa dengan kita, membenci perjumpaan dengan kita, membenci pertemuan dengan kita, sebab karena kita membenci pertemuan dengannya. Kalau kita membaca riwayat-riwayat akhir hayat Nabi SAW, luar biasa, jemaah. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan, abdun khayyarahu Allah azza wa jalla baina baqa'id dunya wa baina ma 'indah fakhtara ma 'indah. Tatkala para sahabat Nabi SAW sedang berkumpul di sisi beliau, maka tiba-tiba Nabi berkata, ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan untuknya, pilihan untuk diperpanjangkan umurnya, hidup di dunia ini dengan apa yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka hamba tersebut lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Setelah Nabi berkata demikian, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Sedangkan para sahabat yang lainnya tidak ada yang menangis, dan mereka pun jadi bingung, kenapa Abu Bakar nangis? Setelah Nabi berkata demikian, setelah Abu Bakar atau Nabi menjelaskan, baru mereka paham. Abu Bakar paham bahwa yang dimaksud oleh Nabi dengan kata hamba di situ adalah diri beliau sendiri, dan bahwa itu adalah isyarat dari Nabi bahwa beliau akan segera wafat. Lihat pemahaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga beliau menangis ketika mendengar sabda Nabi tersebut. Karena dengan itu berarti sebentar lagi Nabi akan meninggalkan mereka. Bagaimana beliau tidak menangis? Kita mungkin ditinggali oleh seorang syekh, seorang ustadz yang sangat berilmu, sangat saleh, sayang, perhatian kepada kita. Kita bisa menangis, bahkan mungkin bisa nggak semangat lagi mengaji. Lalu bagaimana dengan mereka, para sahabat Nabi yang tahu akan ditinggali, akan berpisah dengan Nabi SAW. Sedangkan beliau adalah Nabi Allah, utusan Allah, imam salat 5 waktu mereka, panglima perang mereka, yang menyelesaikan problematika rumah tangga mereka, yang mencintai mereka, yang rela lapar demi mereka. Maka Abu Bakar pun menangis mendengar sabda Nabi SAW tersebut, karena beliau paham bahwa maksud dari itu adalah Nabi akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Syahid dari hadis itu, Nabi mengajarkan kepada kita sifat memilih apa yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Nabi memilih untuk segera diwafatkan. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu shanlah. وجعل الفقر بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل الغنى في قلبه وتأتيه الدنيا وهي راغمة." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya,
sehingga demi dunia dia rela mengorbankan nilai-nilai agamanya yang tidak boleh ia korbankan. Maka orang yang seperti ini Nabi katakan farraqallahu syamlah, Allah cerai beraikan segala urusannya. Ini malapetaka pertama yang menimpa orang yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, sehingga demi dunia dia rela mengorbankan nilai-nilai agamanya yang tidak boleh dia korbankan. Yang pertama, kata Nabi, farraqallahu syamlah, Allah cerai beraikan segala urusannya. Allah tidak anugerahkan untuknya kemanisan ibadah salat 5 waktu, lezatnya membaca Al-Quran, lezatnya bertahajud di sepertiga akhir malam, lezatnya ibadah haji, lezatnya ibadah umrah, indahnya memiliki istri yang salihah, indahnya memiliki anak-anak yang saleh dan taat kepadanya. Dia tidak merasakan itu. Rumah tangganya kacau balau, hubungannya dengan anak istrinya tidak baik, istrinya tidak taat kepadanya, istri anak-anaknya juga tidak taat kepadanya, menjadi anak-anak yang durhaka. Farraqallahu syamlah, segala urusannya Allah cerai beraikan, dunia dan akhiratnya. Di saat manusia berangan-angan memiliki dunia seperti dia, di waktu yang sama dia justru merasa tidak nyaman dan tersiksa dengan dunia yang dia miliki. Dunianya Allah cerai beraikan dan akhiratnya Allah hancurkan. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ini doa yang indah yang seyogyanya kita memanjatkannya kepada Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama. Kehilangan harta, kehilangan istri dengan meninggal dunia, kehilangan suami yang tercinta, kehilangan anak keturunan, kehilangan sebagian harta, kehilangan sebagian anggota tubuh. Ini memang musibah, tetapi masih sebatas dunia. Bahkan itu menjadi pintu surga untuk kita apabila kita menerimanya dengan hati yang sabar, dengan hati yang ridha. Lebih tinggi dari itu dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Tetapi musibah yang sesungguhnya adalah tatkala agama yang Allah jadikan sebagai kunci syarat masuk surga hilang dari kita. Hilang salat 5 waktu berjamaah. Awal-awalnya cuma hilang jamaahnya. Dengan berjalan waktu justru hilang semuanya, tidak jamaah dan tidak pula sendirian. Musibah yang sesungguhnya itu adalah tatkala kita sudah mulai kehilangan salat tahajud berbulan-bulan. Salat tahajud kita hilang, belum kembali lagi, belum datang-datang, berbulan-bulan kehilangan salat tahajud, berhari-hari dia kehilangan tilawatul Quran, kehilangan al-buka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Ini musibah yang sesungguhnya, jamaah. Orang lain dimudahkan menjaga salat tahajud, membaca Al-Quran, memiliki anak yang saleh, istri yang salihah. Orang lain dimudahkan teman-teman yang saleh di sekelilingnya. Dia justru sehari-harinya dikelilingi oleh Abu Lahab dan Abu Nawas. Ini musibah. Orang lain sehari-harinya mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Dia justru mencari nafkah dengan cara yang haram. Orang lain pulang pergi masjid, sedangkan dia pulang pergi diskotik. Ini musibah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Maka Nabi mengatakan farraqallahu syamlah. Orang yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, farraqallahu syamlah, Allah cerai beraikan segala urusannya, urusan dunia dan akhirat. Dunianya tidak teratur dan akhiratnya amburadul. Yang kedua kata Nabi, wa ja'alal faqra baina 'ainaihi. Allah menggantungkan kefakiran, kemiskinan di depan kedua matanya. Perhatikan bahasa Nabi. Nabi mengatakan Allah tancapkan, Allah gantungkan kefakiran di depan kedua matanya. Karena sumber kemiskinan itu yang sesungguhnya adalah mata dan pandangan.
Kenapa kita selalu merasa miskin, miskin, miskin? Karena mata kita selalu melihat kepada yang di atas kita. Coba kalau kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita, di mana sebagian mereka semenjak ia lahir ke dunia ini hingga matinya tinggalnya di bawah kolong jembatan, tidurnya di pinggir jalan dengan anak istrinya, tempat tinggalnya adalah tempat pembuangan sampah, beranak cucu dari situ. Pasti kita akan bersyukur kalau mata kita seling terlihat ke sana, seling melihat ke orang-orang yang seperti itu. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Melihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah ada pada diri kalian. Maka Nabi mengatakan, wa ja'ala al-faqra baina 'aini. Orang yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, maka Allah cerai beraikan segala urusannya dan Allah gantungkan kemiskinan di depan kedua matanya. Coba perhatikan. Orang-orang yang melakukan korupsi, mereka orang miskin atau orang kaya dari sisi materi yang ada? Hah? Kaya bagi kita yang menilai mereka. Mereka orang kaya. Tapi kenapa mereka melakukannya? Karena mereka merasa diri mereka masih miskin. Apa sebabnya mereka merasa diri mereka masih miskin? Karena ja'alat dunia hammah. Dia telah menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Lebih dia prioritaskan daripada akhiratnya. Ini melazimi setiap siapa saja yang menjadikan dunia sebagai skala prioritas. Sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun jabatan dan setinggi apapun pangkatnya, kalau dia adalah budak-budaknya dinar dan dirham, kalau dia menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, pasti Allah cerai beraikan segala urusannya dan dia pasti selalu merasa miskin, miskin dan belum cukup. Dan dia akan selalu berusaha untuk memperbanyak dan memperbanyak kembali. Mulai dia berhenti, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru dia berhenti dan baru dia sadar. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Tatkala nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya, man raq. Siapa yang mampu mencegah malaikat maut mencabut nyawamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Di saat itu dia baru sadar bahwa dirinya benar-benar akan berpisah dengan dunia ini. Sebelumnya belum sadar. Gimana mau sadar? Kehidupannya keluar masuk diskotik, hartanya dari sumber yang haram, istrinya bukan istri yang salehah, anak-anaknya nggak ada yang sholat, teman dia sehari-hari Abu Lahab, yang paling bagusnya Abu Nawas. Gimana mau ingat akhirat orang yang seperti ini? Ya, setiap duduk mejanya membahas hanya perkara-perkara dunia. Tidak ada satupun orang-orang yang di sisinya yang membahas tentang salat, membahas tentang syurga, neraka, membahas tentang kematian. Semuanya membahas akhir dunia. Yang di sisinya semuanya adalah abdul dinar, abdul dirham, budak-budak dinar dan dirham. Orang yang seperti ini baru ingat akhirat hatta zurtumul maqabir. Ketika nyawanya sudah dicabut oleh malaikat maut, baru sadar dia. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa dia yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya, wa dhanna annahu al-firaq. Di saat itu dia baru sadar bahwa rupanya dia akan berpisah. Selama ini dia tidak pernah ingat bahwa dirinya akan mati walaupun dia seorang presiden. Ya. Jangankan jadi presiden jemaah, kalau tanpa hidayah, ente baru diangkat admin grup aja udah lupa sama akhirat. Baru diangkat admin grup WA, udah lupa sama malaikat maut. Gimana kalau ente diangkat jadi presiden? Baru diangkat jadi RT, udah lupa surga neraka. Gimana kalau ente jadi presiden? Hah? Menjadi orang terkaya di dunia.
Baru punya uang 1 M dalam ATM aja bisa lupa terhadap surga neraka. Lalu bagaimana kalau di dalam rekening Anda punya triliun? Menjadi orang terkaya di dunia. Mungkin kan? Ingat kepada Allah, nggak akan mungkin. Maka orang yang seperti ini Nabi katakan faraqallahu syamla. Allah cerai-beraikan segala urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi. Allah gantungkan kemiskinan di depan kedua matanya. Orang yang selalu melihat dirinya miskin, nggak akan pernah bahagia hidupnya, jemaah. Walaupun orang lain berangan-angan punya dunia seperti dia. Wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia yang dia rela diperbudak olehnya, yang karenanya dia menghancurkan agamanya, itu tidak dia peroleh kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan untuknya di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Kalau jatah dunia kita itu tidak akan bergeser kepada orang lain dan tidak akan berbeda dengan apa yang telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz, semestinya kita cukup berikhtiar dengan cara yang Allah inginkan, dengan cara yang tidak melanggar agama Allah dan tidak usah mengorbankan akhirat. Karena bisa jadi ketika akhirat kita korbankan demi dunia, karena harapan kita bulan ini dapat sekian, Allah berkehendak lain, justru nggak dapat apa-apa. Wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia yang karenanya dia mengorbankan akhiratnya itu tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan nominal yang telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi sebaliknya Nabi mengatakan, wa man kanatil akhiratu hamma jama'allahu syanlah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai skala prioritasnya, maka Allah akan indahkan segala urusannya. Orang lain mungkin menilai dia sebagai orang yang kiri, bahkan mungkin dia dianggap sebagai sampah masyarakat oleh sebagian orang. Dia dianggap orang yang nggak ada artinya, nggak dipandang. Walaupun dipandang dengan istilah dipandang sebelah mata, tetapi dia merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya dengan anak istrinya. Rumah tangganya tenang. Dia jarang bertengkar dengan anak istrinya. Istrinya taat kepada dia. Rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmat. Anak-anaknya taat kepada dia. Anak-anaknya dekat dengan dia. Dia pun dekat dengan anak-anaknya. Walaupun ketika pergi kajian mereka hanya naik bajai atau hanya naik becak atau bahkan hanya jalan kaki. Mereka sakinah hidupnya. Rumah tangga mereka sakinah, mawaddah dan rahmat. Perjalanan hidupnya terarah, tersusun, rapi. Agamanya juga demikian. Allah mudahkan dia melakukan ketaatan kepadanya. Allah anugerahkan kepadanya kelezatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jama'allahu syamlah. Allah indahkan segala urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi. Dan lihat, perhatikan bahasa Nabi. Ketika Nabi menyebutkan kekayaan, Nabi mengatakan, dan Allah akan tancapkan kekayaan di dalam hatinya. Tentang kemiskinan tadi, Nabi katakan apa? Allah tancapkan di depan kedua matanya. Tapi ketika Nabi berbicara tentang kekayaan, Nabi mengatakan, Allah tancapkan di dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena kekayaan yang sesungguhnya itu ada di sini, jemaah. Ada di hati. Kalau ini belum kaya, seorang akan selalu merasa dirinya miskin walaupun dia sudah menjadi orang nomor 1 di dunia. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tetapi dengan kekayaan itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Banyak orang miskin, tapi dia nggak jadi begal, nggak jadi pencuri, tidak menjadi perampok. Tapi banyak orang kaya justru jadi koruptor.
Betul nggak? Dia kaya, masih juga jangkrik sana, jangkrik sono, jangkrik bos. Tahu jangkrik bos ya? Ya, menggunakan jabatannya, pangkatnya untuk memeras masyarakat, untuk memeras pengusaha demi uang. Karena dia udah punya rumah yang mahal, udah punya kendaraan-kendaraan yang mahal, tapi masih juga suka makan jangkrik bos. Apa sebabnya? Karena tidak adanya kekayaan di dalam hati. Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu ada di dalam hati, adalah dengan kekayaan hati. Maka Nabi mengatakan, wa man kanatil akhiratu hamma jama'allahu syamlah. Barang siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai skala prioritasnya, maka Allah indahkan segala urusannya. Allah indahkan urusan rumah tangganya, urusan dunianya, dan urusan agamanya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah tancapkan kekayaan di dalam hatinya. Di saat orang lain menganggap dia miskin, kere, dan nggak mungkin dia bisa bahagia dan romantis rumah tangganya, dia dan anggota keluarganya justru merasakan kenyamanan yang luar biasa, berada di atas sifat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya sekalipun dunia benci kepadanya. Ini sebab futur yang pertama. Apa itu? Al-wahan. Sebab futur yang kedua adalah ihdarul waqt al-thamin fi ziyarat was-samar wa fudul al-mubahat. Sudah kan? Belum ya? Nah. Menghabiskan waktu yang mahal. Di sini dibahasakan oleh Syekh, waktu yang mahal, karena waktu itu memang mahal, jemaah. Waktu itu adalah modal untuk meraih surga dan menyelamatkan diri dari neraka. Kalau orang-orang barat punya istilah apa? Time is money, betul? Betul nggak bahasa Inggrisnya? Benar ya? Nah, tapi kandungannya salah. Betul ya? Kalau Muslim punya istilah yang lebih mahal dari itu. Kalau orang-orang kafir, budak-budak dinar dan dirham mengatakan time is money, orang-orang yang tahu hakikat dunia dan akhirat akan mengatakan waktu itu adalah modal untuk masuk surga dan menyelamatkan diri dari neraka Allah. Modal kesuksesan yang abadi di dunia dan akhirat. Maka Allah bersumpah wal 'asr, demi masa. Setelah itu Allah mengatakan innal insana lafi khusr, seluruh manusia berada di dalam kerugian karena mereka yang tidak mampu memanfaatkan waktu mereka, kecuali mereka yang mampu memanfaatkannya dengan baik, yaitu 4 golongan yang Allah katakan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menghabiskan waktu yang mahal untuk refreshing, untuk begadang, dan untuk perkara-perkara mubah yang sudah kelewatan. Ingat bahasa Syekh. Syekh bukan sedang membahas tidak boleh berkunjung sana, berkunjung sini. Bukan tidak boleh traveling. Bukan tidak boleh begadang. Bukan tidak boleh melakukan sesuatu yang mubah. Tetapi Syekh sedang membahas sebab futur. Karena seorang itu futur terkadang itu berawal karena dia sudah melampaui batas dalam hal-hal yang mubah. Kalau dalam hal yang haram, jangankan melampaui batas, sedikitnya saja bisa membuat futur. Tapi dalam bab mubah jamaah, kita harus punya prinsip. Kapan kita melampaui batas dalam menggunakan hal yang mubah, kita akan futur. Contohnya kata Syekh, traveling yang berlebihan. Traveling ke negeri barat, setahun sekali. Travelingnya ke negeri barat, touring ke Rusia, touring ke Eropa. Itu apa? Tabligh akbar di Rusia. Ente touring ke Prancis, ada tabligh akbar usul thalatha di sana. Ada daurah kitab tauhid di sana, Riyadhus Shalihin. Berhari-hari seperti itu. Gimana nggak futur? Pulangnya gimana nggak futur? Pulangnya aduh galau Ustaz, mohon nasihatnya. Nasihatnya ente balik lagi ke Prancis, touring 2 tahun lagi sampai mati. Gimana nggak futur? Ini saya katakan, membuang-buang waktu yang mahal
untuk traveling, pergi ke sana dan kemari, begadang. Nah, ini terkhusus para jomblo. Nggak ada istilah nongkrong sunnah jemaah. Awal-awalnya nongkrongnya bagus, tapi tiap hari pagi nongkrong, siang nongkrong, sore nongkrong, malam nongkrong dengan orang-orang yang sama. Orangnya sama, teman nongkrong pagi itu juga, teman nongkrong sore itu juga, ikhwan itu, akhwat kibar, misalkan. Nongkrong malam juga kawannya sama, akhirnya kehabisan bahan. Setiap pas nongkrong habis bahan apa yang mau jadikan bahan nongkrong? Akhirnya ustadznya jadi bahan gibah mereka. Ustadznya yang sudah mendidik dia paham tauhid dan bidah digibahi pas nongkrong. Fakta bukan? Fakta. Kok tahu kan tuh? Nah, jemaah. Nabi mengatakan, kita akhiri dengan hadis ini karena sudah masuk isya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhat wal faragh. Dua nikmat. Perhatikan bahasa Nabi yang begitu dalam, Karena memang Nabi kita diberikan mukjizat jawami'ul kalim yang tidak diberikan untuk selain beliau. Jawami'ul kalim, mampu mengeluarkan kata-kata yang simple, pendek kata-katanya, ringan, mudah diingat, mudah dipahami, tetapi sangat luas maknanya dan sangat mencakup kandungannya. Itu namanya jawami'ul kalim. Nah, Nabi mengatakan ada dua nikmat yang banyak dari manusia merugi di dalamnya. Perhatikan bahasa Nabi. Dua nikmat yang mereka merugi di dalamnya. Kalau ada orang yang merugi karena sedang dalam musibah, ini nggak membuat kita terkejut, ya kan? Tapi yang anehnya, yang luar biasanya, mereka merugi padahal mereka sedang berada di dalam dua nikmat. Dalam tidak bahasa beliau? Dalam. Apa dua nikmat tersebut yang banyak manusia justru merugi ketika mereka berada di dalamnya? As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Pas ada kesehatan, Masya Allah, kalau jogging tiap hari berjam-jam, fitness berjam-jam, nge-gym berjam-jam, main sepeda sampai ke Bogor, kajian di Tangerang, di depan samping rumahnya lagi pilek Ustaz, Corona, Omikron. Nih, nge-gym nggak ada Omikron. Ya, itu sebagian. Begitu sakit, jatuh, stroke, jantungan, kena tumor, baru berangan-angan, rindu banget sama kajian Ustadz. Kering, nggak ada kajian. Dulu kemana aja lu pas sehat? Wal faragh, dan nikmat waktu luang. Begitu sudah sibuk baru mengatakan indahnya kalau punya waktu yang banyak Ustadz, bisa sering hadir kajian. Dulu sebelum sibuk kemana aja? Dalam nggak bahasa Nabi? Tersinggung antum? Tersinggung. Kalau nggak tersinggung berarti keras hatinya, udah mati hatinya. Saya dan antum semua harus tersinggung dengan hadis ini, harus baper. Kalau nggak tersinggung berarti udah mati hati kita, kebal, ya, kebal, filternya terlalu tebal sehingga ayat dan hadis tidak lagi menggerakkan hatinya, tidak tersinggung mendengar ayat dan hadis. Kita seorang muslim harus menjadi orang yang baper dengan teguran Allah dan Rasulnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini kata waktu isya yang telah masuk, dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali setelah salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebab futur terakhir yang kita sebutkan di kajian sesi pertama tadi adalah membuang-buang waktu yang begitu mahal, yang merupakan modal untuk masuk surga, kepada perkara-perkara mubah
yang melampaui batas, begadang, traveling, atau hal-hal mubah lainnya yang melampaui batas. Dan ambillah sebuah kaidah, perkara mubah kapan sudah melampaui batas, maka itu sudah tercela. Makanya ketika Allah memerintahkan kita makan dan minum, Allah berikan satu larangan, wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan kalian makan dan minum, tetapi jangan melampaui batas. Nah, karena waktu jamaah yang dimuliakan Allah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la tazulu qudama'u 'abdin yawmal qiyamah illa hatta yus'ala an arba'. Tidaklah kedua langkah seorang hamba berpindah, bergerak di hari kiamat kecuali ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an waqtihi fi ma afna, tentang waktunya, kemana dia habiskan. Itu akan ditanya jemaah. Jadi kita tidak menghabiskan waktu kita bukan karena takut sama orang tua, takut sama komandan, takut sama istri lah, tetapi karena takut seandainya Allah bertanya nanti kita tidak mampu menjawabnya. Karena itu, wa syababihi fima ablah. Yang kedua, tentang masa mudanya, kemana dia usahakan. Coba untuk perhatikan bahasanya, tentang masa mudanya. Masa muda waktu kan? Waktu kan? Sudah masuk dalam keumuman ucapan beliau sebelumnya tentang waktunya, kemana dia habiskan. Tetapi Nabi sebutkan khusus lagi. Dan kaidah dalam bahasa Arab, atful khas ala al-'am yufidu ahamiyatah. Itu kaidah dalam sastra Arab. Sesuatu yang disebutkan secara khusus padahal sudah masuk dalam keumuman sebutan sebelumnya, itu menunjukkan ada perhatian khusus. Menunjukkan bahwa waktu yang sangat mulia dan yang harus benar-benar diperhatikan adalah waktu muda. Karena waktu muda itu adalah waktu emas jemaah. Tak jarang kita melihat orang-orang yang sudah tua, di masa tuanya bukan semakin baik dia, semakin buruk. Udah tua tapi susah sholat, nggak mau sholat, nggak mau baca Al-Quran. Apa sebabnya? Karena di masa mudanya seperti itu. Ya, orang-orang di masa mudanya sudah terbiasa dengan ketaatan, maka di masa tuanya dia hanya menjalankan sesuatu yang dia telah terbiasa dengannya. Dan juga di masa muda dorongan syahwat itu luar biasa, godaan syahwat itu amat dahsyat. Maka Nabi berikan perhatian khusus tentang masa muda, sehingga Nabi SAW sebutkan keutamaan yang luar biasa untuk mereka yang bisa memanfaatkan masa mudanya di jalan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sab'atun dhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya, hari di mana matahari didekatkan dari mereka sejarak 1 mil, hari di mana mereka dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak disunat. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari tersebut. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang di masa mudanya, di masa mudinya sudah terbiasa dengan ketaatan kepada Allah. Di dalam hadis lain, sebagian ulama mendhaifkan sanadnya, tapi maknanya sahih. Ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah. Allah kagum kepada seorang pemuda yang mampu melawan hawa nafsunya. Kalau ada orang tua bisa melawan hawa nafsunya sehingga tidak berjudi, tidak masuk ke diskotik, tidak berzina, tidak khamar, itu memang lumrah, udah tua. Kalau dia masih zina, dia udah tua, masih judi, masih ke diskotik, itu namanya udah tua keladi. Tapi yang luar biasa itu dia seorang pemuda, syahwatnya sedang sempurna, sedang bergejolak-gejolaknya. Dia punya uang, dia punya fasilitas,
Pintu-pintu maksiat terbuka lebar di depannya. Tetapi dia tidak mau melakukannya karena takut kepada Allah. Dia justru tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Ini yang benar-benar membuat Allah kagum. Ajiballah min syabin laysat lahu sawah. Allah kagum kepada seorang pemuda yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Maka Nabi katakan akan ditanya kepadanya kemana dia usahkan masa mudanya. Yang ketiga, an malihi min aina akhadhahu wa fima anfaqah. Hartanya, dari mana kamu dapatkan itu? Rumahmu, mobilmu, dari hasil jangkrik bos atau hasil yang halal? Hasil korupsi atau bukan? Hasil riba atau bukan? Hasil tipu menipu ataukah bukan? Wa fima anfaqah. Dan seandainya itu harta yang halal, Allah tanyakan yang kedua tentang hartanya. Kemana engkau belanjakan itu harta? Dan yang keempat, ana ilmi fima amila bih. Tentang ilmu yang telah dia pelajari selama ini. Telahkah dia mengamalkannya? Waktu akan ditanya, jemaah. Dan kita sudah berada di sebuah masa di mana waktu itu benar-benar disia-siakan oleh sebagian orang. Coba lihat acara-acara di televisi, dan apalagi nanti datang bulan Ramadan. Semakin padat acara di televisi-televisi untuk menyia-nyiakan waktu kaum muslimin. Waktu sahur, bayangkan. Ada yang rela nongkrong di depan televisi di waktu sahur sambil nunggu sahur. Nonton apa biasanya? Hah? Nonton apa? Hah? Sinetron. Kok tahu antum? Hah? Oh, nonton. Masya Allah. Ghafarallahu lana wa lakum. Nah. Allahumma ighfir lana warhamna. Kok sinetron biasanya laki-laki bola. Antum kok sinetron? Waktu sahur, bayangkan. Waktu yang paling afdal dalam 24 jam itu waktu sahur. Makanya Allah jadikan bangun di waktu sahur, beristighfar, beribadah kepada Allah sebagai simbol penduduk surga. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah. Di waktu sahur sebagian orang bangun di bulan Ramadan lagi. Subhanallah. Kita sudah berada di masa ini, jemaah. Oke, kita harus pandai-pandai. Walaupun kita sudah sesama ngaji, harus pandai-pandai menjaga waktu. Jangan dikira kalau udah jalan sama ikhwan kibar berarti waktunya nggak akan mungkin sia-sia. Nah, kita semuanya anak Adam. Nah, waktu kita sangat mahal untuk kita sia-siakan, jemaah. Waktu kita sangat-sangat singkat untuk kita habiskan dalam hal-hal yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Yang berikutnya, jemaah yang dimuliakan Allah, di antara sebab besar futur adalah at-taswif wa tamanni. Banyak angan-angan dan sering termakan dengan senjata jitunya iblis, yaitu at-taswif, nanti dan nanti. Ada kajian nih, udahlah besok pagi juga ada kajian, udahlah yang pagi besok aja, pagi besok lewat lagi, udahlah yang duha aja. Begitu mau kajian duha, istri bilang nanti yang pada maghrib aja bang. Akhirnya semuanya kagak ikut. Wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Ketika Nabi melihat sebagian para sahabat saat itu tidak langsung bersegera duduk di saf pertama, Nabi katakan tidaklah sebagian kaum itu menunda-nunda melakukan kebaikan yang sudah ada kesempatannya, kecuali Allah akan membuat mereka selalu tertunda dari kebaikan. Wala yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Jangan tunda-tunda, jangan. Badiru bil a'mal fitana, apalagi di akhir zaman. Ada perintah khusus dari Nabi dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Badiru bil a'mali fitana. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Karena fitnah itu kalau sudah banyak, kaqiya'il lailil muzlim, masa fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang amat gelap.
Yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Dan ada juga yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Banyak angan-angan dan selalu termakan dengan kata nanti dan kan nanti. Itu adalah sebab besar dari sebab-sebab futur. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Ucapan mereka yang telah mati dan mereka tidak benar-benar memanfaatkan waktu mereka karena selalu menunda-nunda kebaikan yang telah ada kesempatannya. Ia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, aduhai jika engkau menunda kematian aku sesaat saja. Dalam ayat yang lain, Rabbi irji'un la'ani a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan anak istri lah. Agar aku mengamalkan amalan-amalan yang dahulunya aku tinggalkan. Maka menunda-nunda kebaikan yang telah ada kesempatannya dan banyak angan-angan adalah sebab futur yang sangat besar, jemaah. Ini ada cerita indah. Qala rajulun li Ibnu Sirin. Ada seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Sirin. Dalam ilmu hadis kalau disebut Ibnu Sirin, maka yang sering dimaksud adalah Muhammad bin Sirin. Ya. Sirin ini sebelumnya budak dan kafir, kemudian mu'allaf, dan melahirkan anak semuanya ulama. Sirin, anaknya ada 3, semuanya ulama hadis di masa itu. Yang pertama Muhammad, yang kedua Anas, yang ketiga saya lupa, mudah-mudahan ada yang ingat dari antum. Ada yang ingat? Perempuan yang jelas. 3 anaknya, Anas bin Sirin, Muhammad bin Sirin. Yang satu lagi saya lupa, ragu-ragu saya namanya. Apakah Hindun ataukah yang lainnya, jelas wanita. Ketiga-tiganya ulama di masa tabi'in. Yang paling berilmunya dari 3 orang ini adalah Muhammad bin Sirin, murid seniornya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan berkata, Inni ra'aitu fi manami anni asbahu fi ghairi ma'in wa atiru bi ghairi junah, fama tafsiru hadhihi ru'ya. Muhammad bin Sirin terkenal dengan keahlian dalam menafsirkan mimpi. Makanya ada buku di maktabah saya, ada tafsir mimpi Ibnu Sirin. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau mengatakan, wahai Ibnu Sirin, aku mimpi. Aku mimpi. Bukan mimpi sufi ya. Aku mimpi, dalam mimpiku aku melihat diriku berenang, bukan di dalam air. Dan aku terbang tanpa sayap. Apa tafsir mimpiku ini, wahai Ibnu Sirin? Berenang tanpa air dan terbang tanpa sayap. Apa tafsirnya? Unik gak ini mimpinya? Unik. Lebih unik lagi jawaban dari Ibnu Sirin. Kalau ente dapat jawaban berikut ini, mungkin langsung pergi dari kajian dan nggak akan kembali lagi. Apa jawaban dari Ibnu Sirin? Faqala lahu, maka Ibnu Sirin menjawab, anta rajulun katsirul amani wal ahlam. Ente itu orang yang kebanyakan angan-angan dan terlalu suka mimpi. Digituin oleh Ibnu Sirin. Ya, terlalu banyak angan-angan sehingga mimpinya pun jadi angan-angan. Terbang tanpa sayap dan berenang tanpa air. Anta rajulun katsirul amani wal ahlam. Ente itu adalah orang yang banyak angan-angan dan suka mimpi, sehingga mimpimu itu sendiri adalah mimpi, kata Ibnu Sirin. Ya, kalau kita dapat jawaban begini langsung bahwa ustadznya nggak punya akhlak, nggak hikmah dalam dakwah. Ya, nah, karena memang sebagian orang jamaah saking banyaknya angan-angan, saking banyaknya mimpi dia untuk dunia ini, mimpinya sendiri menjadi mimpi. Paham ya?
Itu udah kebangetan tuh. Karena saking seringnya berangan-angan dan mimpi terhadap dunia, isi mimpinya sendiri adalah mimpi. Berenang tanpa air dan terbang tanpa sayap. Anta rajulun katsirul amani wal ahlam. Ente itu mimpi seperti itu karena ente itu orang yang suka mimpi dan suka berangan-angan, sehingga mimpi ente sendiri itu adalah mimpi dan angan-angan. Nah, karena ada memang sebagian orang, masya Allah, ya, mimpinya ya jadi seperti Belgik, masya Allah, mimpinya menjadi seperti orang kaya fulan dan alan, tapi nggak pernah bermimpi untuk bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam telaganya di padang mahsyar, nggak pernah berangan-angan untuk bisa melihat wajah Allah di dalam surganya, berangan-angan untuk selamat, bercita-cita untuk selamat dari azab di alam barzah, bisa dikumpulkan dengan anggota keluarganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin di dalam surga Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak. Tapi untuk urusan dunia, luar biasa angan-angannya, luar biasa programnya, ya. Periode ini saya harus jadi DPRA, ya, DPRK. Setelah DPRK saya harus bisa menjadi DPRA. Setelah di DPR saya harus tembus jadi DPR RI. Setelah itu saya harus jadi presiden. Sholat subuh jam 8 pagi sambil ngantor sholat subuh. Itu untuk urusan akhirat. Masya Allah. Jumat kalau khotib belum assalamualaikum, belum datang, belum keluar dari kantornya. Tapi kalau untuk urusan dunia, ada pendaftaran PNS, ada pendaftaran calon kadis, 1 jam sebelum waktunya udah berada di dalam ruangan itu. 1 jam sebelum komandannya datang, dia sudah duduk rapi. Tapi panggilan Allah hanya sekali dalam 1 pekan sholat Jumat, dapatnya telur pun boleh, bahkan telur pun nggak dapat. Kan kalau khotib udah duduk di atas mimbar, malaikat sudah menutupin buku catatan ini. Yang hadir jam pertama onta, jam kedua sapi, jam ketiga kambing, yang keempat dajajah, ya, ayam, yang kelima telur. Dia udah sering gua dapat onta, telur pun boleh, bahkan nggak dapat telur pun mau. Kalau untuk akhirat, subhanallah jemaah. Makanya orang yang banyak angan-angan seperti ini, banyak mimpi dalam urusan dunia, sehingga ketika dia mimpi, isi mimpinya sendiri adalah mimpi. Ini jawaban yang cukup telak dari Ibnu Sirin. Ya, aku mimpi berenang tanpa air dan terbang tanpa sayap. Apa tafsirnya? Takwilnya, inti orang yang terlalu banyak angan-angan dan mimpi dalam urusan dunia, sehingga mimpi ente sendiri menjadi mimpi. Ibnu Sirin. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, di antara sebab futur yang besar adalah al-inhirafu fi fahmil aqidah, penyimpangan akidah, dan terkhusus penyimpangan akidah dalam perihal qadar, dalam hal takdir. Kapan seseorang memiliki penyimpangan akidah dan terkhusus dalam bab takdir, dia akan futur. Kan semuanya udah ditakdir, penduduk surga udah ditakdir, penduduk neraka udah ditakdir, untuk apa lagi beramal? Maka pentingnya ada orang yang berilmu. Ketika para sahabat berkata demikian, ya Rasulullah, kalau memang kita semua udah ditulis tempat duduknya di surga atau neraka, untuk apa lagi beramal? Maka Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, setiap kalian akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Penyimpangan akidah sebab futur yang sangat besar jemaah. Maka sebagian orang karena akidah yang menyimpang, jatuh ke dalam akidah murjiah, sehingga dia jadi liberal. Ini penyebutan ilmiahnya dalam bab akidah itu murjiah, yang bermudah-mudahan dengan dosa dengan alasan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, atau
Alasan lainnya karena manusia ini robot, dia berbuat itu kan takdir Allah. Jadi kenapa dipermasalahkan? Jatuh kepada akidah Murji'ah sehingga bermudah-mudahan dengan dosa, siang dan malam bermaksiat kepada Allah, kemudian beralasan Allah Maha Penyayang. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Hati saya sangat bersih walaupun saya terlihat kotor, katanya. Untuk apa terlihat bersih kalau hatinya kotor? Dari mana ente tahu, Mas Bro, hati orang lain itu kotor? Berarti karena kekotoran hati ente, sehingga orang yang terlihat bersih ente katakan bisa jadi hatinya kotor, menunjukkan Anda orang yang kotor. Ya kan? Masalah hati urusan manusia. Urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia. Dan Nabi mengatakan jelas dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah di dalam jasad kalian ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging tersebut membaik dengan akidah yang benar, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Tetapi apabila segumpal daging tersebut memburuk, maka akan memburuk pula seluruh amalan eksternalnya. Ala wahiyah, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah qalbun, adalah jantung atau hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Maka akidah yang lurus jamaah akan menjadi sebab utama kita selamat dari futur. Kenapa para sahabat Nabi selamat dari fitur? Karena mereka orang-orang yang paling kokoh akidahnya, paling kuat imannya. Ketika tersebar berita bahwa Nabi wafat, dan memang beliau wafat, tetapi Umar belum yakin Nabi wafat, dan beliau mengira bahwa itu berita makar orang-orang munafik untuk melemahkan semangat perjuangan para sahabat Nabi. Maka beliau mengatakan, bersiapa yang berani menyampaikan berita bahwa Nabi Muhammad meninggal, adrib unuqah, saya penggal lehernya, kata Umar. Saya penggal lehernya. Dan orang yang takut kalau ente bilang saya penggal lehernya, anak ente sendiri aja nggak takut ente. Saya penggal lehernya. Tapi rupanya memang benar, Nabi meninggal, Nabi telah wafat. Maka langsung down semangat para sahabat Nabi. Gimana nggak down ya? Kita ustadz saja yang meninggal di sisi kita, kita bisa down semangatnya, ya kan? Syekh saja yang meninggal dunia bisa down semangatnya. Dan itu saya rasakan ya, ketika saya sedang di kamar hotel umroh di Mekah, saya dapat berita bahwa guru yang paling saya cintai dalam sejarah saya menuntut ilmu agama, Syekhuna Abdurrahman Al-Adili, diberondong dengan AK-47 oleh 3 khawarij Al-Qaeda di Yaman. Salah satunya penghafal Al-Quran 30 juz, anak muda, di depan pintu Masjid Darul Hadis. Dan beliau ingin masuk untuk jadi imam. Di situ beliau diberondong. Karena beliau selalu mengingatkan para pemuda, jangan memberontak, jangan memberontak, jangan demo. Karena itu tidak baik. Sehingga beliau diberondong dan ditembak dengan AK-47. Itu padahal saya sudah tidak di Yaman. Rasanya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan mereka, para sahabat Nabi, yang melihat jasad Nabi telah meninggal di depan mereka? Nabi yang sehari-hari yang menjadi imam sholat mereka. Kalau perang, komandan perangnya Nabi. Kalau gotong royong, Nabi ikut turun ke gorong-gorong. Nabi ikut menggali parit untuk perang Khandaq dalam keadaan perut beliau bunyi karena kelaparan yang luar biasa. Nabi yang menyelesaikan problematika rumah tangga mereka, yang membimbing haji umroh mereka. Seorang Nabi lagi Rasul, begitu Nabi meninggal, down para sahabat awalnya. Siapa yang menyemangatkan kembali mereka? Abu Bakar, orang yang paling lembut, ya, orang yang suka nangis kalau baca Al-Quran. Sedangkan Umar yang keras, yang kokoh tadi mengatakan apa? Siapa yang berani mengatakan Nabi meninggal, saya penggal lehernya. Maka Abu Bakar langsung berkhutbah dengan sebuah khutbah yang singkat, padat, dan membuat para sahabat yang sedang down menjadi semangat kembali, dan semangat perjuangan mereka kembali sempurna dan meningkat. Abu Bakar berkhutbah mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut.
Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, salatnya karena Muhammad, haji, umroh, perjuangan, jihadnya, kajiannya karena Muhammad, hari ini Muhammad telah meninggal dunia, ia telah mati, maka pasti ibadah dia yang selama ini dia lakukan juga akan ikut mati. Wa man kana ya'budullah, tetapi barang siapa yang selama ini dia beribadah karena Allah, bukan karena Muhammad, fa innahu huwal hayyul ladzi la yamut, maka Allah Maha hidup yang tidak akan mati. Artinya apa? Kalau ibadah kalian karena Allah, kalian selama ini sholat 5 waktu, haji, umroh, jihad, berperang di jalan Allah karena Allah, maka matinya Muhammad tidak akan membuat matinya ibadah kalian, tidak akan membuat matinya semangat perjuangan kalian untuk membela Islam. Itu mananya. Kemudian Abu Bakar membacakan sebuah ayat yang kata Umar seakan-akan kami belum pernah mendengar ayat itu. Pada ayat itu telah kami dengar dari mulut Nabi dan kami telah menghafalnya jauh hari sebelum kejadian itu, yaitu firman Allah dari surat Ali Imran, "Ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul yang telah ada rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga mati. Apakah apabila Rasul kalian ini, Muhammad ini mati atau terbunuh, kalian akan murtad? Kata Umar seakan-akan ayat itu baru kali itu kami dengar, padahal kami telah menghafalnya jauh hari sebelum kejadian itu. Lihat, buah dari akidah yang kuat. Di saat orang lain sedang futur, dia justru semangat, bahkan bisa menyemangatkan orang lain yang sedang futur karena kekokohan akidah. Abu Bakar sahabat Nabi yang paling kokoh akidahnya, yang paling kuat akidahnya. Nah, wallahu taala alam bisawab, karena waktu yang sudah habis maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang ya saya mohon maaf. Tidak ada pertanyaan ya. Maka ada. Bagaimana kiat dapat tidak membenci kematian sedangkan kita belum mengetahui tempat kita di akhirat? Yang kedua, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, terlebih keluarga kita. Kalau kita perhatikan hadis Nabi di atas, jelas maknanya. Dia membenci kematian karena kecintaannya terhadap dunia. Dan pertanyaan yang sama juga ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW ketika menyampaikan hadis itu. Maka Nabi mengatakan maknanya seorang mukmin tatkala dia hampir mati, ketika dia akan dicabut nyawanya, diperlihatkan tempatnya di dalam surga, diberikan berita gembira, maka dia pun menginginkan pertemuan dengan Allah untuk disegerakan, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Sedangkan seorang munafik, orang kafir atau fajir, menjelang wafatnya dia ditakut-takuti oleh malaikat sehingga dia tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak ingin bertemu dengannya. Sebabnya apa? Karena maksiat yang dilakukan selama ini. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata, kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas jalan Allah, di atas agama Allah, akan turun malaikat-malaikat kepadanya. Para ulama tafsir menyatakan itu tatkala dia sakaratul maut. Ya, jadi ada malaikat datang untuk mencabut nyawanya, dan ada juga malaikat-malaikat lain yang jumlahnya tentunya banyak. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini kata jamak, lebih dari tiga atau lebih. Malaikat-malaikat Allah turun dan berada di sisinya, menghiburnya, mengatakan, kamu tak usah takut terhadap apa yang telah terjadi, yang telah berlalu selama engkau di dunia ini, dan kamu tidak usah bersedih terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Wa basyiru, berbahagialah engkau dengan surga yang Allah janjikan dahulu kepadamu. Kami adalah wali-wali Allah untukmu ketika di dunia, menunjukkan dia saleh. Nah, maka kami juga yang akan menjadi wali-wali Allah untukmu di akhirat kelak. Nah, jelas? Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Nah, di surga tidak ada kesedihan,
Iya, karena ada orang surga, bapaknya, ibunya, adiknya, namanya neraka. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya sudah ada jawabannya dalam ucapan yang bapak yang pertama. Arti seorang di dalam surga nggak bakal sedih karena orang tuanya atau yang lainnya berada di dalam neraka, karena tidak ada kesedihan di dalam surga. Karena tidak ada kesedihan di dalam surga. Makanya para ulama juga menjawab, ketika sebagian wanita komplain dan seakan-akan nggak terima, di dalam surga diberi, setiap penduduk surga yang laki-laki diberikan, sebagian mereka diberikan 70 bidadari misalkan. Ya, 70 bidadari, ada yang kurang dari itu. Sebuah wanita komplain, kok kayak merasa berat, di dunia aja punya madu asli satu aja bisa ya beruban rambut ini. Ya kan? Betul nggak? Gimana di surga nanti? Maka para ulama menjawab, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Allah berfirman, di dalam surga itu nikmat-nikmat yang ada, itu segala sesuatu diinginkan oleh jiwa dan kelezatan mata, sehingga kondisinya tidak sama lagi dengan di dunia. Kalau di dunia seorang wanita itu sedih, manusiawi, sedih dia dipoligami, sedih dia punya madu asli, kayak sad, madu asli, istiqalah. Dia sedih karena punya madu asli. Tapi di akhirat itu beda, di surga udah beda. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Kami keluarkan dari hati mereka sifat iri dan cemburu, sehingga mereka saling bersaudara, bahagia saling berhadapan-hadapan. Tapi enggak, seandainya dia berada di dalam surga dan orang tuanya tidak di dalam surga, ya, maka dia tidak akan tersiksa dengan kesedihannya, karena di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam pembahasan akhirat, surga dan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat qala wallahi ya rabbi ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat." Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita sharran qat wa hal marrat bika bu'satun qat qala wallahi ya rabb ma ra'aitu sharran qat wa ma marrat bi bu'satun qat. Didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia dari penghuni neraka di hari kiamat. Dia dicelupkan ke dalam neraka, kemudian dikatakan kepada dia, dicelupkan sekali celupan. Berarti apa? Baru dicelup, belum dituangkan nanah penghuni neraka ke dalam mulutnya, a'yadzallah. Baru dicelupkan sekali celupan. Kemudian Allah katakan kepada, apakah engkau pernah hidup bahagia, pernah kaya, pernah sehat, pernah bahagia? Maka dia pun menjawab, aku belum pernah melihat kebaikan dan aku belum pernah melihat kebahagiaan. Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat dia lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah dia terima ketika di dunia, dan dia saat itu penduduk dunia yang paling nikmat. Dan sebaliknya, ini dalil untuk pertanyaan tadi. Didatangkan orang yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Penduduk dunia yang paling sengsara kehidupannya. Bayangkan ya, dalam sejarah dunia, sepanjang dunia, kalau dibandingkan, dia orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Paling sering sakit, paling dibully, paling dihina, paling direndahkan, dan sebagainya. Kemudian, tetapi di akhirat dia dari penduduk surga, mati di atas tauhid, mati di atas sunnah. Kemudian dia dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Kemudian Allah katakan kepadanya, apakah engkau pernah melihat suatu kejelekan? Pernah hidup miskin? Pernah sakit? Pernah sengsara? Maka dia menjawab, Allah ya Rabb, demi Allah ya Rabb, aku belum pernah melihat kejelekan, dan aku belum pernah hidup sengsara, belum pernah sakit, belum pernah miskin. Ini menunjukkan apa?
hanya dengan sekali celupan ke dalam syurga membuat seorang lupa terhadap seluruh kesengsaraan yang pernah menimpanya ketika di dunia, padahal dia ada penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya dalam sepanjang dunia. Ini menunjukkan di dalam syurga itu semuanya kebahagiaan. Ini banyak-banyak ingat syurga aja. Mempoligami nggak mampu, nggak punya uang, ya, takut istri, banyak-banyak ingat bidadari aja lah itu. Ya kan, betul nggak Pak? Ya kan? Pengen bidadari udah ngebet banget. Setiap nongkrong selalu bahas bidat poligami. Ya. Tapi takut istri, ya udahlah ente banyak-banyak ingat bidadari aja di surga. Nggak usah bahas masalah poligami. Ya, biar terhibur. Atau nggak takut istri, tapi nggak cukup materi, juga banyak-banyak ingat bidadari. Nggak bisa poligami di dunia, mudah-mudahan. Ya, semoga Allah berikan bidadari yang banyak di surga nanti. Iya kan? Amin ya Rabb. Cukup sampai di sini ya Pak? Baik, kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah kembali mempertemukan kita di surganya pada hari kiamat kelak, dan majelis ilmu agama berikutnya dengan kondisi iman dan amal yang lebih sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.